Bismillahirrahmanirrahim. Faqala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para penonton dan ayuhal netizen rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan murajaah atau mutalaah salah satu kitab yang menjelaskan tentang banyaknya pertanyaan tentang keagungan dan keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, halaman, kalau di kitab saya halaman 147, itu menjelaskan tentang keutamaan daripada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada halaman 148-nya kita bisa lihat yang pertama, waruya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguhnya Nabi Muhammad pernah bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad satu kali sholawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas sholawat tersebut dengan 10 kali lipat. Wa hatta anhu asyra khotoyatin, dan akan menghapus 10 kesalahan. Wa idza aradta an ta'rafa anna sholata 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu min sa'iril ibadati, dan jika kamu ingin tahu bahwa sholawat kepada Nabi Muhammad adalah sebaik-baik dan seutama-utamanya ibadah-ibadah daripada ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana alasannya sampai sholawat menjadi keutamaan dalam beribadah, bahkan melebihi ibadah-ibadah yang lain? Di konteks selanjutnya, watafakkur fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu a'lam wa rasuluhu bimuradih. Dalam ayat tersebut, menurut kitab Tanbihul Ghafilin ini, fa bi sa'il ibadati amarallahu ta'ala ibadahu biha. Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibadah-ibadah yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memerintahkan. Wa amma sholatu 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad shalla 'alaihi bi nafsihi. Sedangkan untuk sholawat, Allah bukan hanya memerintahkan, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama kali memulai bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan zatnya. Awalan wa amara malaikatahu, dan seterusnya memerintahkan kepada malaikatnya untuk bersolawat kepada Nabi. Thumma amara al-mu'minina bi ayyusallu alaihi. Maka seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin seluruhnya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa sholawat itu adalah ibadah yang paling utama. Bagaimana tidak utama? Kesimpulannya, bagaimana tidak utama? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya memerintah. Kalau untuk ibadah yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah. Ketika Allah memerintahkan sholat, tidak ada satu ayat pun atau hadis pun yang menjelaskan Allah sholat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk zakat, puasa, bahkan haji. Tapi tidak satu ayat pun atau satu hadis pun yang menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan hal tersebut, melaksanakan ibadah tersebut. Tetapi untuk sholawat, Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan yang pertama kali melaksanakannya, yaitu awalan bi ayyusalla alaih. Yang
pertama kali binapsih, bahkan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya, seterusnya kepada mukminin mukminat, bahkan sampai kepada kita sekarang. Maka alasan apa lagi yang menjadikan kita tidak bersolawat kepada Nabi? Bahkan dalam kitab yang lain dijelaskan, salah satu syarat masuk surga adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi. Salah satu ciri cinta kepada Nabi adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.